Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hello everyone, welcome back in my channel. How's your life? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan kita, khususnya siswa Manuputra, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kali ini kita akan membahas suatu materi nih. Kira-kira apa ya? Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi tersebut. Kira-kira kalian tahu tidak sih apa yang dimaksud tawaran tersebut? Apakah kalian pernah tidak menawari seseorang, teman, orang tua, atau orang lain gitu? Apakah kalian pernah menawari sesuatu, misalnya menawari makanan, menawarkan bantuan, atau yang lain sebagainya? Pasti kalian pernah lah. Contohnya misal kalian menawarkan, apakah kamu ingin meminum sebuah teh, atau bolehkah saya membantumu? Pernah kan pasti? Ya, pada kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu offer. Offer itu pengertiannya itu offer means to give something physical or abstract to someone. Offer itu berarti tawaran. Maknanya itu offer itu tawaran itu untuk memberikan sesuatu yang bersifat fisik atau abstrak kepada seseorang. Maksud fisik tersebut yaitu sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu yang bisa dipegang. Contohnya tadi, apabila kita atau kamu menawarkan sesuatu kepada teman kalian, contoh menawarkan makanan atau menawarkan minuman, yang berarti di sini itu yaitu fisikal. Dan ada juga yang bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu seperti apa sih? Bersifat abstrak itu sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti sudah nggak boleh jauh-jauh ya. Kita fokus ke pelajaran saja. Jadi sesuatu yang sifat abstrak itu yang kita rasakan. Yang kita rasakan itu seperti apa sih? Contohnya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Bolehkah saya membantumu? Nah, atau bolehkah saya mengantarmu pulang? Nah, seperti itu. Contohnya kamu mengantar siapa, orang tua, teman ke suatu tempat gitu. Kalian bisa menawarkan, kalau dalam bahasa Inggris itu offer, atau dalam bahasa Indonesia itu tawaran. Dan selain itu offer itu yaitu offer can be given in terms of food, money, and solution. Tadi ya, offer can be given. Offer itu bisa sesuatu yang bisa diberikan. Diberikannya itu tadi yang telah saya bahas tadi, makanan atau uang, atau juga solusi. Kalau misalnya teman kalian sedang ada masalah atau apa, bolehkah saya membantu kalian, atau bolehkah saya memecahkan masalah kalian gitu. Barangkali ada yang perlu dibantu gitu. Ya. Terus di sini juga ada berbagai expression. Mungkin kalian itu belum tahu ya expression itu apa. Expression itu bukan berarti ekspresi ya. Ekspresi marah, ekspresi apa. Expression mungkin dalam bahasa Inggris itu expression itu ada dua. Expression itu ada ekspresi yang tadi, yang marah, seneng, atau yang lain sebagainya gitu. Dan yang kedua itu expression dalam hal ini itu ungkapan. Apa saja sih ungkapan yang dalam offer itu, dalam tawaran dalam bahasa Inggris? Yang pertama itu ada may I bla 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 bla. Terus ada juga can I. Selanjutnya itu ada shall I, dan juga ada lagi yaitu namanya would you. May I. Nanti kalian berikan di akhir atau setelah I itu nanti kalian berikan kalimatnya. Contoh, may I help you?
Atau juga shall. Shall I take you home? Nah, bisa juga seperti itu kan. Oke, kita beralih lagi kepada pembahasan responding to offer. Oke, di sini kan sudah ada responding to offer. Offers. Responding to offers. Jadi di sini itu kita akan pelajari tentang bagaimana sih menanggapi kalau misalnya ada tawaran gitu. Langsung kita bahas satu persatu aja yuk. Yang pertama itu ada making offers di sini. Yang kedua itu ada accepting offers. Dan yang ketiga itu ada declining offers. Kita mulai saja dari yang pertama yaitu making offers. Making offers itu maksudnya kita itu yang menawarkan tawaran atau meminta kita barangkali mau membantu siapa atau gimana gitu. Nah, di sini ada can I help you yang pertama itu contohnya bolehkah saya membantu kamu? Can I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Nah, ini yaitu sebuah tawarannya. Bentuk sebuah ungkapan atau expression dari sebuah tawaran. Terus bagaimana cara menanggapinya? Dalam menanggapi sebuah tawaran, gak mesti kita itu selalu menjawab iya, silakan, atau kita itu oke dengan senang hati. Tetapi kadang juga ada penolakan atau refuse gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang apabila kita setuju dengan tawaran dari teman atau dari seseorang gitu. Nah, di sini ada accepting offers, menerima. Accept itu menerima. Accepting offers di sini yaitu contohnya yes please. Jadi di sini itu jawaban dari tadi yang tawaran can I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Terus kalian bisa menjawabnya yaitu dengan yes please. Iya, silakan. Terus kalian bisa juga menambahkannya juga I really appreciate for your help. Saya begitu menghargai tawaran kalian atau bantuan kalian gitu. Nah, sehabis itu selain menerima juga ada penolakan atau di sini itu katanya itu declining offers. Decline offers. Nah, declining offers di sini itu yang pertama itu suatu ungkapan dari yang can I help you itu it's okay, I can do it by myself. Jadi di sini itu tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Nah, selanjutnya itu tawarannya itu shall I bring you something? Apakah kamu ingin dibuatkan atau apakah kamu ingin minum segelas teh? Nah, terus jawabannya itu accepting offers-nya itu thank you, it is very kind of you. Terima kasih, kamu begitu ramah atau kamu begitu baik kepada saya gitu ya. Terus selanjutnya itu penolakannya itu no thank you, tidak terima kasih gitu. Jangan lupa berikan terima kasih juga ketika kalian itu menolak bantuan dari atau tawaran orang lain gitu. Jangan cuma kalian itu menjawab dengan no. Kalian juga ada bentuk apresiasi dengan tawaran orang lain. Nah, selanjutnya itu ada can I take you home? Nah, can I take you home? Di sini itu artinya can I take you home itu maksudnya bolehkah saya mengantarmu pulang? Nah, terus jawabannya itu thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai bantuanmu. Nah, bentuk menerima dari offer yang tadi. Terus di sini itu tadi kan ada thank you juga sebelumnya. Nah, apabila kalian ingin menggunakan dalam kata yang lain, jangan thank you aja. Ada juga yang biar gak monoton lah penggunaan kata thank you-nya. Bisa kalian juga menggunakan thanks a lot. Bisa thanks a lot gitu. Atau juga kalian bisa menggunakan thanks a bunch. Thanks a bunch. Ini suatu expression atau ungkapan-ungkapan yang lain.
tetapi artinya juga sama, thank you atau terima kasih gitu. Tapi kalau kalian ingin menjawabnya dengan hal yang berbeda itu bisa menggunakan thanks a lot atau thanks a bunch. Ya. Terus selanjutnya itu adalah declining. Decliningnya di sini yaitu ada don't worry, I will manage on my own. Ya. Jadi gak usah khawatir lah, saya bisa melakukannya sendiri. Tadi kan tawarnya itu bolehkah saya mengantarkanmu pulangnya. Terus dianya menjawab itu saya bisa melakukannya sendiri, tidak apa. Nah itu suatu contoh-contoh dari responding to offer atau tanggapan dari suatu tawaran. Nah kita bahas lagi ya cara membacanya dari awal. Responding to offers, making offers. Can I help you? Shall I bring you something? Can I take you home? Nah, selanjutnya itu accepting offers. Yes, please. Terus, thank you. It is very kind of you. Thank you. I appreciate your help. Nah, diingat-ingat ya, kalau ini tuh bukan dibaca pakainya T, tapi pakai bacanya itu pakainya tha hurufnya. Dalam bahasa Arab atau huruf hijaiyahnya itu tha. Jadi bukan thank you lagi. Kalau misal kalian mau menyebutkan terima kasih itu jangan bilang thank you. Mulai sekarang itu kalian rubah dengan pakai bahasa thank you gitu. Nah, terus selanjutnya itu declining offers. Declining offers. It's okay, I can do it by myself. No, thank you. Don't worry, I will manage on my own. Nah, mungkin pembahasan dari pertemuan ini mungkin sampai situ saja. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita ulang lagi apa saja tadi yang kita bahas. Yang kita bahas itu apa saja sih tadi? Offer ya? Oh ya. Offer itu jadi suatu tawaran. Offer itu tawaran itu bisa berbentuk seperti fisikal, bukti fisik, atau juga berbentuk abstrak yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan gitu. Tadi bentuk fisiknya itu bisa di sini itu shall I bring you something. Nanti kalian menawarkan apakah orang lain itu ingin dibuatkan atau dibawakan sebuah teh. Terus yang selanjutnya itu kalau misalnya abstrak itu sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dipegang gitu. Contohnya can I help you atau can I take you home. Nah, seperti itu. Di sini tuh contoh dari expression yang mencirikan dari sebuah tawarannya itu bisa dilihat dari yang awalnya ya, kata awalnya itu. Nah, di sini bisa kita lihat can I bla bla bla. Terus contohnya di setelahnya itu ada help you. Terus selanjutnya itu ada shall I juga. Nah, terus ada juga yang lainnya itu would you. Nah. Terus di sini itu ada responding to offers. Responding to offer itu ada making offers, membuat suatu tawaran. Terus yang kedua itu ada accepting offers, yaitu apa coba? Menerima, ya betul sekali, menerima sebuah tawaran. Dan yang terakhir itu kalau ada yang menerima berarti ada penolakan, yaitu yang terakhir menolak suatu tawaran. Nah, di sini bisa kalian bisa dilihat dengan sendiri ya. Making offers, accepting offer, and declining offers. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum saya menutup video kali ini, jangan lupa ya untuk like, comment, serta subscribe channel ini supaya saya lebih giat lagi atau Bapak lebih giat lagi untuk membuat pembelajaran-pembelajaran lainnya. Terus, bila kalian ingin meng-share ke teman-teman kalian yang di luar Manu Putra juga, yang di luar sekolah ini juga bisa kalian share supaya
kalian itu membagikan ilmu kalian ke teman kalian juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.